Maka dia berwasiat kepada keluarganya, apabila satu waktu nanti saya meninggal dunia, bakarlah tubuh saya dan taburkanlah di lautan pada saat angin bertiup kencang. Lalu mereka pun melakukannya, keluarganya maksudnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kembali jasadnya, kemudian berfirman, apa yang mendorongmu berbuat demikian? Maka dia menjawab, tidaklah yang mendorongku berbuat ini kecuali rasa takut kepadamu. Maka Allah pun mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, saya akan membacakan dulu apa yang ditulis sebagai dalil oleh penulis di sini. Bagi teman-teman yang pegang bukunya di halaman 12, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana rajulun mimman kana qablakum yusi'u adh-dhanna bi'amalihi, faqala li ahlihi, idza ana mittu fakhuduni wa dharuni fil bahri yawmin 'asif." Fafa'alu bihi, fajama'ahu Allah thumma qala, "Ma hamalaka 'ala alladhi sana'ta?" Qala, "Ma hamalani 'alaihi illa makhafatuka faghafara lah." Artinya, kata Nabi SAW, ada seseorang yang hidup sebelum kalian menganggap jelek amalnya. Maka dia berwasiat kepada keluarganya, apabila satu waktu nanti saya meninggal dunia, bakarlah tubuh saya dan taburkanlah di lautan pada saat angin bertiup kencang. Lalu mereka pun melakukannya, keluarganya maksudnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kembali jasadnya, kemudian berfirman, apa yang mendorongmu berbuat demikian? Maka dia menjawab, tidaklah yang mendorongku berbuat ini kecuali rasa takut kepadamu. Maka Allah pun mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini bermakna, kita makna global dulu, adalah gambaran tentang bagaimana seseorang mukmin pada saat dia merasa takut dengan Tuhannya, takut akan amalnya belum diterima misalnya, atau takut dosa-dosanya belum dimaafkan, maka ini tanda keimanan. Dan ini sebuah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena rasa takut itu, rasa khawatir ini, itu akan sangat bermanfaat agar dia selalu semangat mengerjakan amal saleh, dan tidak meninggalkannya sama sekali, karena khawatir justru kurang, yang bisa meninggikan derajat dari surga, menyelamatkannya dari siksa Allah. Dan juga dia khawatir kalau taubatnya belum diterima, sehingga akhirnya dia bisa dihukum dengannya walaupun dia sudah bertobat, sehingga dia selalu continue dalam bertobat. Nah, ini sebuah poin penting dalam masalah keimanan seorang mukmin, bagaimana dia memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan digambarkan dalam hadis ini tentu umat sebelum kita, mereka punya syariat sendiri, yang tentu ada syariat yang bersambung, ada yang sama, ada yang memang berubah, seperti kasus di masa Nabi Musa alaihissalam, disebutkan dalam surah Al-Baqarah, kalau Bani Israel di masa itu mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka disuruh membunuh diri mereka. Allah mengatakan, "Faqtulu anfusakum," bunuhlah diri kalian. Kalau di masa Nabi Muhammad SAW tidak ada perintah untuk membunuh diri kalau seandainya orang bertaubat. Tapi Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, kalau seseorang berbuat dosa besar, maka bila dia mengerjakan 3 hal ini, meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya, maka ini sudah cukup untuk dimaafkan dosa-dosanya. Nah, di sini Nabi SAW menggambarkan tentang umat sebelum kita. Mungkin di masa itu tidak ada larangan untuk membakar jenazah, kan? Karena di sini dia mengatakan, karena dia khawatir, rasa takutnya yang sangat besar kepada Allah SWT, jangan sampai amal-amal soleh yang sudah dia kerjakan ternyata kurang, kemudian juga dosa-dosanya mungkin yang pernah dia mohon ampun belum diterima. Bukan sangka buruk sama Allah, tetapi dia khawatir. Kekhawatiran ini adalah sebuah poin penting yang membuat tadi saya bilang orang bisa continue menjaga amal soleh, dan juga dia selalu menjauhi dosa karena dia khawatir jangan sampai amalnya kurang atau jangan sampai dosanya belum dimaafkan. Nah, di sini karena dia khawatir luar biasa dengan amalnya, maka dia berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal, ini ceritanya jenazahnya, maka bakarlah
dibakar jenazah, jasad saya, kemudian debunya itu disebarkan, dibuang di lautan di saat angin lagi bertiup, supaya debu itu menyebar di mana-mana. Ya, dia ingin di sini membuktikan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti akan menyatukan jasadnya. Dan subhanallah, dalam hadis ini digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu tentang hambanya ini, dan betul dia menyatukan jasadnya hamba itu. Kemudian menanyakan kepadanya, apa yang membuatmu melakukan ini? Maka dia mengatakan, rasa takut kepadamu ya Allah. Dan Allah lebih tahu hamba itu tulus atau tidak. Memang betul-betul karena dia takut jangan sampai amal solehnya itu kurang, ya, dan jangan sampai juga dosanya belum dimaafkan. Maka dia ingin dengan cara seperti ini nanti dia akan langsung berbicara dengan Tuhannya dan menyampaikan hajatnya. Dan seperti disampaikan dalam hadis ini, terjadi seperti apa yang diniatkan oleh orang tersebut. Akhirnya dia pun dibangkitkan dan Allah bertanya, kenapa kau lakukan ini? Maka dia mengatakan, karena rasa takut kepadamu ya Allah, maka Allah pun memaafkannya. Sekali lagi, ini adalah kemungkinan dan syariat umat sebelum kita, di mana jenazah boleh dibakar, ya, karena orang ingin melakukan, dan ini jangan ditarik kepada kehidupan kita sekarang. Karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkan untuk membakar jenazah. Ya. Tapi yang kita ingin titik beratkan dalam hadis ini adalah bagaimana rasa takutnya hamba ini kepada Allah membawanya kepada pengampunan Tuhannya atau pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini penulis mengatakan, hadis ini menjelaskan betapa besarnya keutamaan takut kepada Allah. Jadi itu yang dititik beratkan. Yang menjadi konsekuensi keimanan yang mana dengannya diperoleh penghapusan dosa. Ibnu Abi Jamrah rahimahullah berkata, orang tersebut yang diceritakan dalam hadis adalah orang yang beriman, karena dia yakin adanya hisab atau hari pembalasan, dan dia yakin bahwa perbuatan jahat akan ada balasannya. Adapun wasiat itu mungkin diperbolehkan menurut syariat mereka untuk bersungguh-sungguh bertaubat, karena dalam syariat Bani Israel seseorang diperbolehkan membunuh dirinya sendiri demi sahnya sebuah taubat. Ya, jadi ini poin penting sekali untuk kita garis bawahi tentunya. Ini adalah syariat umat sebelum kita. Kita tidak boleh membakar, tidak boleh kita berwasiat seperti ini. Tapi yang selanjutnya diberatkan adalah tentang masalah apa yang menjadi judul bahasan kita di amal keempat dari 35 amal pelebur dosa ini, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, ini gambaran umum dulu yang telah ditulis oleh penulis tentunya. Sekarang kita akan lebih jauh dan lebih dalam membahas tentang masalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan potensi takut dalam diri kita. Namun Allah menekankan dalam Al-Quran, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan pernah kalian takut pada syaitan, jin, syaitan, manusia, siapa saja, makhluk. Tapi takutlah kepadaku, kata Allah, kalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Berarti memang takut ini Allah berikan sebagai sebuah perangkat dalam diri seorang mukmin untuk selalu takut kepada Tuhannya. Dan takut ini sudah saya bahasakan tadi adalah takut, ya, kalau sampai amal solehnya belum diterima sama Allah atau kurang pahalanya, sehingga akhirnya dia selalu menjaga dan meningkatkan kualitas dari ibadahnya. Juga dari sisi lain dia selalu khawatir kalau dosanya akan mendatangkan hukuman padanya atau tobatnya belum diterima, sehingga dia selalu continue dalam bertaubat. Ya, begitu juga dengan berdoa misalnya, dia selalu berdoa dengan harapan satu waktu Allah akan berikan jawabannya. Maka ini semuanya adalah bagian daripada perangkat keimanan. Ini satu hal yang luar biasa, di mana seorang muslim harusnya merasa ini adalah sebuah karunia yang besar. Jadi jangan sampai Anda karena takut mati, ya, takut nanti bagaimana di kuburan, ya,